saya tuh kayak orang munafik ya. Saya tuh ceramahin orang, ngasih tahu orang, tapi saya sendiri masih ngelakuin sampai sekarang gitu loh. Alhamdulillah saya dipercaya dari bagian HR, HRD Hmm. ya Mas ya, Iya, sebagai di kantor cabang untuk iya. cari orang-orang yang bermasalah gara-gara slot. Saya cari tahu, kalau ketahuan judol ya, udah sikat. Saya pernah waktu di Surabaya juga ngabisin 85 juta Mas Hmm. sehari. Yang paling mencolok itu saya kehilangan mobil. Saya sampai tidur aja Mas dibantu Antimo tiap hari. Setiap hari itu. Dari yang Oh, dia bikin satu, dua kalau perjalanan ini sekali empat. waduh, bahaya itu. Kebetulan adik saya juga kena tuh. Oke. Adik saya itu kena narkoba. Adik itu ngabisin biaya luar biasa ya. Karena bukan pemakai Mas, pengedar. Kita kan kronologi dari awal mungkin sampai sekarang ya Mas ya. Hmm. Saya kenal judul itu Mas 2022 awal Januari kurang lebih sampai November 2022 ya. Hmm. Untuk kerugian yang saya rasakan, yang saya alami, Hmm. yang paling mencolok itu saya kehilangan mobil, Mobil. terus Hmm. tabungan, dan pastinya pinjol-pinjol yang tidak terbayarkan, Mas. Hmm. Di Januari itu kalau diceritakan secara detail, saya udah lupa mungkin ya, Mas ya. Mungkin kalau secara nominal di 200-an juta, Mas. Wah, gede ya. Iya. Oke, terus. Dari mobil sendiri kan dia udah hampir 100 juta tuh. Belum Hmm. lagi dari pinjol kurang lebih 8 aplikasi, Hmm. nominalnya 70 jutaan, terus uang pribadi juga, udah dibantu sama keluarga juga. Hmm. Udah dibantu sama keluarga juga ya padahal ya. Oh, udah dibantu sama Ah. pokoknya fase paling apa ya, fase paling mencekam ya 2022 itu dari Januari sampai November tuh. Nah, Hmm. di 2023 Mas, saya udah Hmm. berhenti. Hmm. 2023 saya udah berhenti. Di 2024, sorry, di 2023 akhir sampai Ya. sekarang kecemplung lagi Mas, relapse lagi. Oke, relapse lagi. Siap-siap. Oke, terus. Ini dari 2023 Januari mulai Ah, main di November 2023. ya. November 2000. No, bukan November, sorry, Oktober ya kalau nggak salah, Oktober Hmm. apa November. Pokoknya di kisaran akhir tahun lah waktu itu. Siap. Sekarang posisinya lebih parah dari yang waktu itu, Mas. Hmm. Parahnya Gimana tuh? itu, kalau waktu itu kan cenderung lebih ke harta pribadi, dan kalaupun pinjaman itu pinjaman pinjol. Nah, Oke. sekarang udah mulai ke rekan-rekan terdekat saya, Mas, Hmm. teman-teman khususnya sama partner bisnis mungkin bisa dibilang ya, Mas ya. Hmm. Hmm. Nah, sekarang itu saya terakhir main itu bulan kemarin, Mas. Bulan kemarin tanggal 14 terakhir main itu. Hmm. Kalau secara nominal kalahnya saya kurang tahu pastinya berapa, cuman Hmm. yang jadi hutang sekarang kurang lebih di 50 jutaan lebih, Mas. Hutangnya. Yes. Wow. Yang parahnya Hmm. hutang ini bukan hutang aplikasi atau hutang bank, tapi Hmm. hutang perorangan. Perorangan. Siap. Betul. eh Apa ya, ke pacar saya kurang lebih di 22 juta ke pacar ya, ke cewek saya Mas Hmm. di juta, terus ke rekan bisnis saya 12 jutaan, motor tergadai juga, terus ke teman kerja juga ada. Hmm. Pokoknya kalau total itu di 50 jutaan Mas, lima Hmm. puluh lima jutaan ya kalau di total itu Hmm. Siap. gitu Mas. Nah, saya tuh cuman minta saran juga ya dari Mas Imam mungkin. Apa Hmm. yang mesti saya lakukan? Apakah mesti saya jujur ke keluarga untuk yang kesekian kalinya? Karena saya ngerasa gini Mas, dari 2023 pas saya relapse lagi, kecemplung lagi, saya Hmm. pendam sendiri gitu Mas. Hmm. Saya pendam sendiri, nggak pernah saya jujur sedikit pun ke keluarga. Meskipun dari keluarga ada celetukan ya seperti apa kamu main lagi, apa pernah apa nyentuh judi lagi, saya selalu bilang nggak, udah saya lupakan, udah saya tinggalkan. Pokoknya saya udah move on dari hal-hal Hmm. kelam kayak waktu di tahun 2022 ya. Hmm. Oh, nah itu jadi beban moral sih Mas. Karena Hmm. untuk sekarang saya benar-benar mentok nih, mesti ngapain. Sedangkan di bulan ini tuh mesti kelar semua tuh urusan saya Mas, termasuk utang-utang saya. Gitu loh. Oke. Hmm. Di sisi lain saya mau jujur itu udah jadi beban moral karena sorry ya Mas ya, kebetulan adik saya juga kena tuh.
Oke. Adik saya itu udah kena sekarang yang kedua kalinya. Mm-mm. Nah, adik saya. Nah, saya jadi nggak pernah jujur. Sampai detik ini nggak pernah jujur. Mm. Saya sih sebenarnya pengen banget ya ngomong sama orang tua, tapi saya ngerasa kasihan Mas, ya karena adik saya kemarin-kemarin udah kena juga, Orang tua gitu. juga tahu tuh adek main. Iya, karena adik jujur, akhirnya jujur. Ya, Oke. awalnya nggak jujur. Ya, untuk yang Mm. kedua kali dia nggak, akhirnya jujur juga. Mm. Karena udah banyak yang nagih juga Mas ke rumah, terus Ya. ada yang nagih lewat WhatsApp juga, ada yang nagih lewat temannya juga gitu datang ke rumah. Mm. Saya ngerasa berat aja gitu Mas mau jujur. Tapi di Mm. sisi lain saya juga butuh apa ya? Butuh untuk mengeluapkan mungkin ya Mas ya. Mm. Karena saya pelan sendiri, wah ini parah nih. Saya sampai tidur aja Mas dibantu Antimo tiap hari. Setiap hari itu. Tiap hari karena susah tidur, kepikiran terus. Itu antimo, aku potong sebentar nih intermezzo. Antimo itu ngaruh itu kalau susah tidur terus minum antimo gitu. Sugesti aja sih Mas. Karena Apa? dulu sugesti aja. Ah, Sugesti, ya, sugesti. ya, ya. Karena kan dulu kalau perjalanan jauh ketika minum Antimo itu suka tidur, ngantuk. Ya. Ah, Nah, sekarang juga sama, minum Antimo. Cuman dosisnya agak sedikit lebih banyak. Dari yang oh, dia mungkin satu, dua kalau perjalanan, ini sekali empat. waduh, bahaya itu. Oke, oke. Terus, terus. Tapi itu, tapi itu kalau posisi saya memang lagi kencang pikirannya, Mas. Kalau lagi normal Hmm, enggak. hmm, Kalau hmm. misalnya lagi pikirin ini gimana nyelesainnya sampai nggak nemu cara gitu, Ya. ah, ya itu minum Antimo paksa. Oke. Ya, 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 ya. Terus, terus. Nah, yang saya butuh masukan dari Mas Imam tuh ini gimana nih? Saya mesti gimana? Apakah saya mesti jujur juga untuk yang kesekian kalinya? Hmm. Sedangkan di orang tua kemarin ada masalah dari adik gitu, Mas. Ah, Atau saya pendem terus gitu. oke. Sebenarnya untuk teman cerita ada, ya, Hmm, tapi tidak hanya sekedar cerita. Saya juga butuh yang namanya solusi, Mas. hmm. Karena Ya. dalam hati nurani saya pun ya saya juga pengen berhenti, ya. Hmm. Posisi saya alhamdulillah Mas sekarang sudah tidak ada hasrat. Meskipun sekarang saya pegang uang Mas, Oke. pegang uang ya. Hmm. Sekarang saya pegang uang nominalnya cukup lumayan lah, nggak terlalu gede tapi buat hidup adalah buat buat Hmm. sampai akhir bulan ya. Gaji Hmm. yang kemarin belum belum habis intinya. Hmm. Kalau saya masih kecanduan mungkin ini udah habis lagi. Ya. Tapi alhamdulillah dari pas tanggal 14 sampai kemarin gajian tanggal 25 sampai sekarang tidak kepikiran buat depok lagi. Yang saya pikirin itu sekarang solusi. Di sisi lain saya butuh solusi karena cuma satu-satunya keluarga yang bisa ngerti mungkin ya Mas ya. Hmm. Di sisi lain saya takut buat jujur gitu Hmm. loh. Ya, ya, Nah, ya, ya. gimana nih? Saya sumpah Mas, saya beban banget nih. Mau jujur tuh beban banget. Hmm. Di tempat kerja itu nggak ada yang tahu, Mas. Di tempat kerja nggak ada yang tahu. Yang tahu tuh cuma teman dekat satu sama pacar udah. Hmm. Kalau teman dekat sih nganjurinnya, ya kamu coba cari pinjaman gede, tutup ke apa bank mungkin ya. Terus kamu tutup, perkecil cicilannya, mungkin tenornya agak panjang, 3 sampai 5 tahun gitu kan. Hmm. Masalahnya, by checking saya udah jelek. Hmm. Ya, 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 ya. Jual yang dari 2022 kan belum terbayar, Mas. Itu udah Hmm. gagal bayar semua, gitu. Hmm. Kredit Shopee, Kredipo, udah semua itu. Siap, 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 siap. Itu aja sih, Mas. Oke, berarti sekarang betul-betul udah berhenti ya? Nggak ada hasrat pengen main segala macam gitu ya? Alhamdulillah nggak ada, ya meskipun pegang uang. Hmm. Ya, mungkin ada yang ngomong nanti, paling duitnya receh. Enggak, ini jutaan duitnya kok, masih jutaan. Hmm. Dan alhamdulillah masih bisa kontrol gitu loh, Mas. Ya, Meskipun ya. ada sekali, aduh mungkin kemarin kalah, sekarang pasti menang. Hmm. Mungkin kemarin kalah, sekarang pasti menang. Hmm. Tapi udah nggak mau. Udah, alhamdulillah udah bisa nahan. Kalau apa naluri atau hasrat ya, kepengen bermain udah nggak ada nih ya, yakin ya? Yakin, insya Allah Mas. Siap, Yakin siap, yang siap. saya pikirin sekarang bukan lagi apa ya, cari duit buat main, tapi pengen beresin hutang itu aja sih. Oke, siap. Tapi Total hutangnya kalau tadi berapa? kurang lebih di 55, 55, siap. Sorry, gaji kamu tiap bulan dapat berapa? dapat 6. 6. Pengeluaran selama ini yang lu keluarkan wajib nih, itu berapa? Sebenarnya gaji 6 itu Mas, ada cicilan 4.500.000. Itu yang ke pacar saya. Itu berupa pinjaman online atas nama dia. Oke. GoPay pinjam.
Itu kalau di total-total ya dari cicilan sekarang sampai nanti bulan Februari kalau nggak salah apa Mei itu Hmm. kurang lebih 22 juta. Oke, dari Tapi bulan itu bulan jalannya Februari kelar berarti. ya itu jalannya per bulan ya. Siap. Dengan per bulannya itu di 4 juta, sorry 4 juta berapa ya? 4 juta 300-an kalau nggak salah. Oke. Itu dari dua Hmm. ya Mas. Ini nggak apa-apa nih sebut Nggak nama apa-apa, pinjol. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, terus untuk hutang perorangan yang satu 12 juta. Jadi gini Mas, ini saya jelasin dulu ya kenapa punya hutang 12 juta ke rekan bisnis. Jadi ini di kantor saya itu kan saya sebagai learning and development Mas. Hmm. Ya. Jadi saya sering nerima keluhan dari sales-sales. Hmm. Saya membawahi beberapa sales. Nah, kebanyakan keluhan dari sales ini terkait keuangan, ya. Jadi kebanyakan pinjem buat operasional lah, pinjem buat makan lah, buat inilah, buat itu. Nah, sebagai jaminan saya minta motor gitu loh sebagai jaminan ke sales-sales ini karena minjemnya tuh luar biasa, nggak ada yang receh di atas 1 juta semua. Hmm. Saya tahu ini juga beresiko karena di kalangan sales juga slot cukup lumayan masif mas, banyak banget ya. Banyak. Jadi selalu saya kasih jaminan dong kalau mau minjemin gitu loh. Kalau mau pinjem motor, saya nggak kasih bunga ya. Hmm. Saya pure nolong tapi saya nggak mau cuma-cuma Hmm. gitu loh. Ya. Saya suka minjemin 1 juta, kadang 1,5 juta. Nah, entah kenapa usaha ini tuh jadi bisnis mas, jadi bisnisnya jadi keluar sales. Asalnya terima gadian ini hanya di internal kita perusahaan, Hmm. anak-anak sales. Ya. Tapi jadi merambat ke luar anak-anak sales. Misalkan sales punya temennya jadi ikut ngegade ke saya. Oke. Nah, saya suka lempar ke rekan saya mas, yang di luar kerjaan saya. Dia terima gade tapi pakai bunga. Oke. Nah, dia itu gade satu Beat, Honda Beat, sama satu Yamaha X-Trail. Hmm. Tapi yang nerima gade ini bukan bilang ya, nitipin unitnya di saya, Mas. Hmm. Nitipin 2 unitnya di saya. Nah, ya saya hilaf, itu unit saya gadekan lagi. Oke. Ngerti ya, Mas ya? Ya, Jadi ya. dia udah bayarin apa ke yang minjemnya, unitnya dititip ke saya. Hmm. Karena percaya saya ngelola ya. Tapi ya karena saya kecandu, bukan kecanduan, karena saya kemarin itu lagi panas-panasnya, itu saya gadein lagi ke orang 2 unit Oke. itu. Yang otomatis mesti ditebus dong. Hmm. Ya, ya, Jadi ya. rumit lah mas masalahnya ya. Dari sepeda motor, termasuk motor saya sendiri saya gade keluar mas. Hmm. Ya untuk ke orang itu yang terima motor itu 12 juta dan motor saya sendiri itu 9 juta. Terus ke teman saya pakai pinjol juga Superbank itu 11 jutaan kurang lebih ya kalau di total-total di 55 juta mas itu Hmm. berarti ya. Hmm. Hmm. Itu yang saya bikin pusing mas. Ya, ya, Apalagi ya. ini yang motor jatuh temponya yang satu yang mesti saya balikin duitnya itu di tanggal satu di tanggal 14, satu di tanggal 25 kemarin, Hmm. 25 kemarin. Ya. Terus saya alasan lah ke yang punya motor mau diperpanjang padahal uangnya udah nggak ada gitu. Harusnya udah bisa ditebus sama saya gitu. Untuk uang-uang yang harus dikeluarkan itu dalam waktu dekat atau gimana? Ya, Dibutuhkan dalam buat bayar bulan ini utang. semua. Bulan ini semua. Kalau yang Superbank, yang pinjaman ke teman saya, yang Superbanknya ya Mas ya, bukan yang Hmm. GoPay Pinjam, yang Superbank itu Hmm. sudah jatuh tempo di tanggal 19 bulan kemarin. Hmm. Ya, itu udah gagal bayar juga, Hmm. biasanya juga udah nggak sanggup bayar karena sekarang kalaupun bayar sudah sama denda ya, udah di 11 juta lebih, sedangkan uang saya nggak ada gitu, duit Hmm. segitu. Itu aja sih Mas, untuk yang saya hadapin sekarang ya. Emang Hmm. nggak lebih parah dari yang waktu 2022, tapi yang sekarang lebih kerasa itu pusingnya. Karena ke Hmm. orang, bukan ke aplikasi. Ya. Dan pakai duit orang, bukan pakai duit sendiri. Hmm. Gitu. Kalau dulu kehilangan aset, kehilangan integritas karena pinjol, mungkin ini gagal bayar. Hmm. Sekarang resiko kehilangan kepercayaan dari rekan, dari teman, termasuk dari pacar sendiri. Dulu waktu sering jujur sama keluarga ini emang udah berapa kali? Kok Mas bilang udah sekian kalinya gitu? Udah sering? Dari Januari sampai November itu saya beberapa kali mas kejadian itu. Pertama Hmm. gini, pertama saya kelilit utang itu nggak langsung jujur ke keluarga. Kalau saya Hmm. main judol, Hmm. saya bilangnya ketipu. Hmm. Nah, ditutuplah pinjol saya mas, lunas. Hmm. Yang kedua, saya bilangnya ketipu lagi.
dibayarkan lunas lagi. Nah, yang ketiga, karena ada perubahan sikap dari diri saya, Mas, Hmm. kelihatan. Saya tuh orangnya aktif dulu, aktif di partai, di organisasi, yayasan sosial, Hmm. olahraga juga. Hmm. Perubahan sikapnya cukup lumayan jelas, jadi pemurung. Oke. Sampai diruqyah beberapa kali. Waktu itu diruqyah Hmm. 3 kali, hipnoterapi 1 kali. Oke. Enggak, kalau hipnoterapi sebelum kejadian ya, sebelum ketahuan main judi. Ya. Nah, diruqyah dulu, takutnya kerasukan karena sering ketipu gitu kan. Hmm. Dibilangnya apa? Terlalu ceroboh atau mungkin ada setan yang ngendaliin pikiran. Ya itulah mistik-mistik gitu ya. Ya, ya, oke. Terus? Akhirnya saya jujur aja kalau saya main judi, Mas. Karena Hmm. terakhir saya terima duit yang mestinya buat bayar hutang, terakhir di bulan sebelum November tuh, Oktober ya, di Hmm. 2022, yang mestinya saya buat bayar hutang, buat nutup hutang, tapi malah saya putar dulu, habis. Oke. Nah, akhirnya saya jujur, duitnya habis, pinjolnya nggak kebayar lagi. Dari situ mereka tahu. Wah, ya pasti kecewa lah, kecewa banget. Apalagi orang tua sampai nangis, Mas. Mama, kan sekarang tinggal mama ya, Hmm. mama sendiri nangis gitu. Ya kalau secara detailnya saya lupa, yang jelas untuk alurnya seperti itu kurang lebih, Mas. Ya, 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 ya. Setelah itu November saya sampai resign dari kerjaan saya dulu di bank ya, Mas ya. Eh, Resign 2022, terus pindah ke Surabaya di 2023. Di Surabaya itu masih main, Mas. Oke. Karena waktu itu di Surabaya saya punya pacar orang Surabaya, dia yang apa ya, dia yang percaya sama saya, dia yang tahu kondisi saya. Jadi gini, dulu itu yang tahu itu cuman pacar sama keluarga. Teman-teman nggak ada yang tahu. Hmm. Karena saya main slot itu sendiri, Mas. Hmm. Kalau saya main slotnya sama teman-teman, itu biasanya receh. Hmm. Patungan gitu kan, Mas ya. Hmm. Nah, Hmm. kalau itu yang bahaya tuh. Saya pernah waktu di Surabaya juga ngabisin 85 juta, Mas, Hmm. sehari Sehari di 85 Surabaya. juta. Ya, itu sampai, wah itu benar-benar pacar saya udah nggak mau apa ya, udah nggak mau nolong lagi. Katanya kamu Hmm. selama ditolong, selama ada orang yang mau bantu kamu, kamu nggak akan berubah. Dia bilang gitu. Hmm. Saya di sana nggak ada kendaraan tuh, jadi saya Hmm. kemana-mana jalan kaki, Mas, termasuk ke kantor. Yang lebih kerasanya itu kalau malam tuh, kalau pulang shift malam, Hmm. pulang jam 10 jalan kaki nyampe kurang lebih jam satuan. Dari situ saya mikir akhirnya apa? Mikir berubah berhenti. Nah, 2023 itu di Surabaya itu berhenti Hmm. sampai saya balik ke Garut kerja di Bandung, berhenti lumayan lama ya dari Februari 2023, kecebur lagi November 2023 gitulah. Nah, ini yang kecebur 2023 sampai sekarang. Lumayan panjang juga ya perjalanan di judulnya ya. Ya, Panjang, siap, Mas. siap, siap, siap. Oke. Nah, Dan ini kalau kalau gimana? kalau belibet, mohon maaf karena itu kan kejadiannya udah lama juga, Mas. Ya, ya, Saya it's juga udah. okay, it's okay, nggak masalah, nggak masalah. Ini berisiko ya, menurut Mas ya, kalau ngomong ke orang tua ya, maksudnya orang tua kan dulu udah pernah tahu ya, dengan Betul, kondisi adik juga kecemplung juga ya, orang tua tahu ya. betul. Ada juga Oke. kecemplung. Nah, kalau seumpama mau ngomong ke orang tua kira-kira bisa ada backup nggak buat ngebantu lu utang itu? Kemungkinannya. Kalau bicara backup ada, Mas, Hmm. sebenarnya ya. Kalau dibilang keluarga masih ada aset, Hmm. aset masih banyak. Hmm. Bukan banyak ya, ada lah, Mas. Sorry. Ya. Aset masih ada, Hmm. tapi kan saya tuh kalau mau ngomong, saya nggak mau minta dibayarin, nggak, Mas. Hmm. Saya mau minta tolong bantu saya carikan pinjaman atau pinjam nama gitu, Mas, Hmm. Hmm. ke bank atau gimana, dibuatlah cicilannya diperkecil itu selama tiga Hmm. tahun. Ya. Saya nggak mau tolong ini dibayar, nggak. Saya mau Ya. tanggung jawab. Cuman Hmm. saya butuhnya itu karena keterbatasan. Iya, itu saya pengajuan nggak bisa, soalnya Ya, by checking saya basicnya jelek ya. udah jelek. Sorry, orang tua dua-duanya masih sehat. Masih sehat, Mas. Alhamdulillah. Oh, enggak, satu. Kan Bapak udah nggak ada. Oh ya, siap, siap. Berarti ibu masih sehat lah ya. Masih sehat, Maksudnya jangan Alhamdulillah. sampai kamu menceritakan hal yang tidak enak didengar, terus orang tua jadi sakit gitu loh. Gitu kan. Tapi kalau kamu meyakini bahwa orang tua sehat saat lu ngomong seperti ini tidak terjadi hal-hal yang signifikan ya, itu menurutku nggak apa-apa lu ngomong. Tapi tadi dengan lu meminta bantuan untuk dicarikan nama ya untuk lu pinjam, itu juga ide bagus sebenarnya tuh, masuk akal juga. Benar Mhm. itu. Jadi ya betul tadi lu tenornya perpanjang entah 10 tahun entah berapa biar lebih kecil bisa bisa seperti itu. Atau kalau lu punya punya apa namanya punya kenalan kayak gitu
yang mau nopang seumpama itu juga bisa tuh ke orang ya, nanti dicicil setiap bulan kayak gitu dengan jaminan apa seumpama. Itu bisa Hmm, memungkinkan juga tuh dengan jaminan apa yang kamu punya seumpamanya. Itu juga memungkinkan sertifikat contoh gitu atau hmm, apa aku nggak ngerti yang kamu punya umpamanya. Bisa tuh ke perorangan seperti itu. Tapi ya mesti disiplin kan dan itu lebih lebih ini lebih apa ya lebih menenangkan lu dan lu bisa berproses ke depan karena cicilannya kan betul. ringan ya kan Hmm. dan lu sangat sangat memungkinkan membayar lebih cepat istilahnya kayak gitu. Jadi nanti diusahakan umpamanya dapat jarak umpamanya cicilannya lebih kecil terus jaraknya 5 tahun seumpamanya sebulan lu bisa bayar 3 kali umpamanya gitu. Contohnya sebulan tuh harus bayar 100 gitu ya. Lu ada rezeki lebih umpamanya 300 gas gitu loh. Jadi lu mesti ada target sendiri gitu meskipun dalam apa namanya dalam perjanjian itu 5 tahun tapi gua harus bisa menyelesaikan ini 1 tahun atau 2 tahun gitu loh. Ngerti nggak? Betul, betul. Itu lebih lebih enak seperti itu gitu. Sekiranya itu memungkinkan masuk akal lah umpamanya. Kalau lu Hmm. dapat uangnya nambah 200 ribu lagi yang biasanya cicilannya harusnya 100 masuk akal untuk gue bisa double job seumpamanya ya kan lo dari rezeki lain gas gitu. Itu sangat Hmm. memungkinkan gitu. Nah, lu cerita ke orang tua dalam rangka itu tapi dalam rangka lu meminta bantuan untuk dicarikan hutangan. Tapi tetap lu yang bertanggung jawab seumpamanya gitu. Tapi kalau lu kecil kemungkinan orang tua ada channel ya untuk ngebantu nama atau apa segala macam. Lu mendingan cari sahabat lu yang memungkinkan. Tapi jangan tangan kosong Ya, dengan lu sertifikat tadi gitu loh. Kalau sahabat dekat juga pikir-pikir karena apa namanya duit gede umpamanya kan. Tapi kalau lu ada sertifikat kan itu jalan lah, lampu hijau lah gitu dengan kondisi betul. lu gitu kan kata lu kan gak ada yang tahu kan cuman apa namanya pacar doang mungkin yang sekarang sih nggak tahu nih. Yang tahu siapa Juban nama baik lu kan masih bagus nih Hmm. ya kan di kalangan circle kantor seumpamanya di kalangan circle pertemanan lu di mana gitu kan masih bagus nah itu pertahankan jangan sampai tapi mesti jaminannya ya mesti ini nih apa namanya bukan hanya sertifikat doang jaminannya lu juga mesti berhenti karena lu tadi udah minjem dengan jaminan tapi lu nanti kecemplung lagi ini bakalan lebih parah nih Ya, Umpamanya betul. risikonya lebih parah karena ngambil solusi ini dengan sangat memungkinkan lu lebih lega menjalani aktivitas lu ke depan, tapi risikonya adalah kalau lu nyemplung lagi imbasnya lebih parah. Iya, lebih parah. Kenapa? Karena udah jaminannya orang lain ya. Pertama, mamanya kalau minjem ke orang lain, minta tolong sama orang lain, jaminannya atas nama orang, ternyata lu kecemplung lagi dan lu nanti punya masalah lagi, punya uang lagi, susah lagi nih. Belibet lagi pakai Betul. stres. Terus seumpama lu ada sertifikat itu pun berisiko lu nunggak seumpamanya gue nggak tahu nanti di perjanjiannya seperti apa lu nunggak 2 bulan 3 bulan kesikat nanti tuh sertifikat lu jaminan lu gitu kan nah Betul. tapi Resikonya lebih besar. bakalan mulus asal lu disiplin gitu gitu jadi itu yang paling masuk akal Ya. di kondisi sekarang ya lu bercerita nggak tahu ada yang percaya nggak lu bercerita gue punya masalah lu minta tolong bantuan orang tapi lu nggak ada sesuatu yang lu kasih ya jaminkan umpamanya itu orang banyak yang curiga nih pasti ini judul ini gitu Ya. pasti sangat-sangat kemungkinan orang sekarang berpikirnya ke sana minjem uang tapi nggak ada asal usulnya ya sebab musababnya nggak ada jaminan itu orang pikir-pikir nih judul kayaknya nih. Nah itu loh jangan sampai dari situ nanti malah bikin lu apa namanya susah mendapatkan jalan gitu loh. Nah, Tuh. ini Mas yang jadi masalah nih, yang jadi masalah lagi ya. Dari 2023 ketika saya memutuskan berhenti untuk bermain judol, pas saya balik lagi ke Garut dari Surabaya, saya mulai cerita Mas ke teman-teman dekat. Kan Oke. mereka tuh nggak tahu ya, nggak tahu kalau saya kecemplung yang namanya judi online. Hmm. Saya cerita itu ke mereka untuk apa ya sharing sekalian. Ini contoh nih kalau saya ini korban judi gitu loh Mas. Oke. Nah, tujuan saya cerita sama mereka itu salah satunya saya pengen sembuh. Yang kedua, biar nanti ke depannya kalau suatu saat saya tiba-tiba minjem duit dengan alasan nggak jelas, kalian sudah tahu sendiri latar belakang saya gitu. Oke. Itu yang saya lakukan di 2023 ke circle saya, Mas. Hmm. Ketemu, saya jelasin. Bukan bangga, bukan. Ya. Apalagi sama orang-orang yang masih main, Mas. Ya.
yang masih main. Saya bilang kalau saya kejebur, kan banyak yang bilang, oh kamu kemana aja, hilang gitu kan. Sering hilang, wah apalagi pas di Surabaya lost kontak sama mereka. Nah Mm-mm. saya jujur, termasuk ketika saya kerja di sini di perusahaan baru sekarang Mas. Mm-mm. Kepala cabang saya kasih tahu riwayat saya, Mm. terus rekan-rekan semua di kantor juga saya kasih tahu. Kalau Oke. saya mantan pemain judi dulunya, gitu ya Iya. dulunya. Supaya apa? Supaya mereka bisa jaga sikap. Mm. Kalau suatu saat nanti saya minjem duit gitu loh. Nah, untuk teman-teman kantor sekarang, alhamdulillah saya dipercaya dari bagian HR, HRD Mm. ya Mas ya, Iya. sebagai di kantor cabang untuk Iya. cari orang-orang yang bermasalah gara-gara slot. Jadi saya Duh. tuh kan saya tuh kerja di ISP Mas, Internet Service Provider ya, Mm-mm. salah satu ISP terbesar lah yang ada Iya. di Iya. Indonesia. Saya tuh sekarang ditugasin orang cari sales-sales, bukan cari ya, kalau misalkan ada sales-sales yang ngelakuin fraud, entah itu lapping duit customer, entah itu jual perangkat, modem, router dan lain-lain, Mm. saya cari tahu ya. Saya cari tahu kalau ketahuan judol ya, udah sikat. Nah, gitu. Padahal Iya. saya sendiri bukan judol. Nah, untuk kasus yang sekarang, mereka tuh nggak tahu, Mas. Jadi taunya mereka tuh saya mantan pemain, gitu loh. Oke. Iya. Masalah ini saya pendem aja sendiri, nggak ada yang tahu. Mm-mm. Masalah Mm. utang saya, masalah saya gade motor, masalah saya pinjam Superbank punya teman, gitu loh. Iya. Sama itu saya nggak ada yang tahu mereka itu, Mas. Ya, 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 ya. Ya di sisi lain saya tuh kayak orang munafik ya. Saya tuh ceramahin orang, ngasih tahu orang, tapi saya sendiri masih ngelakuin sampai sekarang gitu loh. Mm. Itu yang berat banget. Berat. Nah, yang parahnya lagi di kantor itu selama tidak menjadi masalah ya Mas ya, bukan dinormalisasikan ya, kayak tutup mata, tutup telinga mereka tuh. Ada yang main Mas, Mm. ada, tapi nggak jadi masalah. Selama nggak jadi masalah itu nggak apa-apa. Yang jadi masalah, yang apa-apa itu kalau mereka jadi fraud itu baru. Misalkan Oke. fraud, ketahuan gara-gara judol itu langsung disikat. Iya. Nah, kalau main judulnya tidak merepotkan kantor, tidak fraud, mereka tutup mata. Oke. Nah, salah satunya saya yang ditugaskan nih untuk cari sales-sales yang fraud gara-gara judi online gitu. Udah banyak banget kasus itu. Saya sendiri main gitu. Masih. Nah, itu yang jadi bikin berat, Mas. Jadi kemungkinan saya buat pinjem ke orang, teman kerja atau ke circle saya yang dulu itu kecil. Karena mereka Mm. udah tahu riwayat saya gitu. Mau alasan apa saya, Mas, ke mereka gitu kan? Ya, 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 ya. Kalaupun saya bilang misalkan saya pinjam duit buat untuk utang gara-gara judol, ya pasti mereka nggak mau dong, ya nggak? Mm. Nah, gitu. Atau saya pinjam nama lah, misalkan gampangnya Mm. pinjam nama. Bisa Mm. nggak buat nutup apa? Buat tutup utang. Utang karena apa? Karena judol. Ya karena mereka udah tahu saya judol. Kemungkinan apa ya? Kemungkinannya kecil mau Ya, dipinjemin ya, 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 ya. ataupun duitnya sendiri gitu loh. Mm. Jadi ya saya mikirnya udah satu-satunya keluarga aja sih, nggak ada Ya, teman. kalau kondisinya kayak gitu ke keluarga, udah ke keluarga. Ranahnya di mana nih lu berat gitu ya. Cuman kalau gue di posisi lu beratnya karena ngecewain gitu aja. Betul. Kayak ujiannya tuh kayak nggak berhenti-berhenti, Mas. Mm. Ini flashback sedikit aja ya, Mas ya. Mm. Sebelum saya kena judol itu, Mas, adik saya itu kena narkoba Mm. di 2021. Iya. Terus saya kena judol. Ini masalahnya aja ya, masalah Mm. gedenya aja. Adik itu ngabisin biaya luar biasa ya. Karena bukan pemakai, Mas, pengedar. Aduh, iya. Mm. Dia itu pengedar Sinte. Tahu Mas Sinte Ya, ya? tahu, tahu, tahu. Sinte Mm. itu tebusannya luar biasa karena yang ditebus itu bukan cuma adik saya, tapi tiga sama dua orang temannya yang kena. Harus Oke. paket. Oke. Gitu. Terus di 2022 saya kena judol. Nah, di 2023 adik saya kena gitu loh. Iya. Tapi saya nggak ada yang tahu. Di Mm. 2023 akhir, kalau adik saya di 2023 awal. Dia tuh sempat minta tolong sama saya. Karena waktu itu motornya dia gade di tempat dia kuliah di Tasik. Mm. Saya nggak nolong dia karena belajar dari pengalaman saya selama ditolong itu nggak akan mikir-mikir. Mm. Nah, tapi karena bagaimanapun dia masih kuliah waktu itu ya saya cobalah untuk tolong dia. Nah, terus dia ngulang lagi tuh, Mas. Nah, yang ngulang yang kedua ini itu keluarga tahu. Oke. Nah, sampai ngulang yang ketiga keluarga juga tahu. Itu berbarengan sama saya masih main loh, Mas. Ya, Oke. itu berbarengan ya. Yang Mm. pertama mah enggak berbarengan. Yang pertama, Mm. yang kedua, Mm. yang ketiga itu berbarengan sama saya main, tapi saya nggak jujur gitu loh. Mm. Nah, di rumah juga kalau untuk
keluarga yang tahu itu cuma mama kakak aja, mama sama kakak aja, sama suaminya kakak, Mm-mm. kakak saya. Adik saya tuh nggak tahu kalau saya kena judol. Pernah kelilit judol sama kelilit yang namanya pinjol, Mas. Oke. Jadi nama baik saya di adik saya tuh masih bagus, Mas. Nggak tahu. Mm. Mm. Nah, itu kan beban, wah asli beban banget. Saya tuh pengen ngomong ke adik saya kalau ini contoh nih kakak lu hancur, hancur banget gitu. Mm. Nggak boleh sama orang tua tuh nggak boleh. Tetap kamu mah harus jadi role model buat adik kamu. Iya, Karena saya nggak aneh-aneh mas orangnya. Nggak mabok ya, nggak ya ya nakal-nakal pada umumnya mas ya, iya, mabok, iya. dugem. Cuman ya itu kecemplung judol pun bukan karena saya demen judi ya. Karena waktu itu memang lagi hype banget judi itu 2022. Iya, 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 iya. Ya, ya tapi kalau dari aku gitu, kalau dari aku itu yang paling apa ya, nggak nggak sempurna sih solusinya, cuman sangat memungkinkan dilakukan ya. Ya, Yang sangat memungkinkan dilakukan itu. sorry mas, kalau nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya sih, intinya gini mas, kalau saya jujur ke orang tua, aman kan ya mas? Ya maksudnya nggak akan gimana ya, maksudnya apakah solusi terbaik atau cari jalan lain gitu mas? Dan lainnya lu nyari perorangan, tapi dengan ada jaminan, ya kan? Nah, memungkinkan apa enggak tuh? Dengan ada jaminan, memungkinkan apa enggak lu mendapatkan peminjam, teman atau siapapun itu, ya? Jaminan itu kan harus pakai minimal sertifikat, nah itu yang nggak Iya, ada mas. nah itu sertifikat itu kan berarti harus ada apa ya? Harus diketahui sama keluarga dong. Iya, Kalau lu punya aset sendiri, umpamanya yang keluarga nggak tahu sih, it's okay, nggak masalah. Umpamanya lu mungkin lu punya mobil, ya kan, BPKB-nya dulu gitu ya, masih masih inilah gitu. Cuman kalau umpamanya jaminannya sertifikat atau apa yang berhubungan dengan keluarga, ya keluarga mesti tahu gitu loh, ya kan? hmm. Itu kalau ke orang itu. Saya nggak punya apa-apa, motor doang, motor pun udah digade. Nah, berarti lu mesti ngomong sama keluarga, nggak apa-apa, lu ngomong aja. Tapi pastikan, nih gue bener-bener memastikan lu jangan jebur lagi. Ya mas, insya Maksudnya, Allah ya. maksudnya gini, karena nanti saat lu nggak tahu ya, nanti dapat solusinya apakah dapat nama dari keluarga kamu gitu kan, om atau tante atau siapapun atau untuk pinjaman ke bank atau apapun lah gitu. Nanti saat lu jebur lagi itu double nih, problemnya lebih double dan lebih lebih dahsyat lagi gitu loh. Gitu. Tapi kalau lu yakin ya, yakin banget gak bakal nyemplung lagi, saran gue sih ngomong aja ke keluarga nggak apa-apa. Ya ini juga salah satu bentuk apa ya? Saya tuh pengen ya pengen benar-benar berhenti gitu. Iya. Kasih kesempatan mungkin sekali lagi itu pun bukan dibayarin. Dan Ah. minta jalan aja, minta Iya, jalan iya. buat dipakai gitu aja sih. Iya, iya, paham, paham, paham. Aku juga nangkap gitu. Paham. Lu mau bertanggung jawab gitu. Cuman bagaimana lu bisa bertanggung jawab gitu kan? Karena lu jalan keluarnya aja nggak nemu kan kayak gitu. Hmm, hmm. Ya kan? Paham kalau di situ aku paham. Tapi gue pastikan karena ini lu udah berulang kali ya kan dan orang tua lu juga tadi benar-benar mempercayakan lu jangan sampai adik tahu lu jadi rules model apa segala macam itu kan sangat menyakiti ya dengan tahu lu ngomong lagi gitu kan. Kena lagi tapi nggak ada jalan lain gitu loh. Tapi itu bakal mengobati nih nanti kalau lu bener-bener stop total dan lu nanti bisa apa ya bisa fight gitu ya untuk bisa mendapatkan uang lebih dari sebelum-sebelumnya karena lu udah dibantu dan ringan kan pengeluaran tiap bulan kan lu lebih ringan Hmm, dan hmm. lu udah nggak pusing lah maksudnya nggak terlalu pusing harus apa ya besar pasak daripada tiang kayak gitu kan. Ya kan lu bisa fokus nyari pendapatan lain yang lebih lagi gitu loh Ya, dan dari itu salah sampingnya. satu salah satu bukti gitu loh pembuktian lu ke keluarga gitu loh kalau lu ngomong-ngomong doang ke keluarga nanti ke depan ya percuma menurutku. Harus ada pembuktian kayak gitu. Itu yang mungkin bisa dilakukan Mas kalau menurutku. Ya, mau nggak mau sih, memang saya kepikiran mau jujur juga sih. Mau jujur, karena dipendam sendiri itu wah luar biasa, sakitnya luar biasa. Yang menurutku paling enak ya gitu loh. Dimungkinkan lah gitu. Tapi gua kalau ngelihat dari apa cara berpikir lu, dari cara komunikasi lu apalagi lu dari di HR ya gitu. Terus lu juga sering berhubungan dengan orang banyak segala macam tuh harusnya lu sekarang ini dalam posisi orang yang matang nih. Dari sisi mental juga dari sisi apa ya pengetahuan harusnya di posisi itu gitu. Jadi lu lebih lebih mudah melewati ini daripada teman-teman yang lain yang nggak punya knowledge seperti itu gitu loh. Ngerti nggak maksudku? Iya, iya mas. Gitu loh. Karena dari komunikasi lu,
ya kan dari pengalaman lu, knowledge lu di pekerjaan segala macam itu cukup apa ya, cukup membantu lu gitu loh untuk bisa mengorganisir problem lu nanti ke depan dengan benar gitu loh. Lu kerangkanya tuh enak gitu loh. Daripada Hmm. kayak teman-teman yang lain yang sangat ya kebingungan tapi betul-betul nggak ada map gitu loh. Lu sebenarnya udah ada map tapi tinggal pilih mau jalan yang mana gitu kan kayak gitu. Hmm. Hmm. Ya kan kalau teman-teman yang lain tuh sama sekali nggak punya mapnya nih, nggak ada petanya gitu. Kalau lu ada petanya tapi lu bingung milih jalan yang mana gitu kan. Hmm. Itu jadi lebih harusnya lebih lebih mudah lu lewati harusnya gitu. Dan gue yakin dengan kalau lu sungguh-sungguh gitu ya, betul-betul lu bener-bener menyudahi ini semua, kelar itu nanti. Hutang-hutangnya dalam waktu cepet itu bakalan kelar. Lu bisa double jobs gitu kan. Lu bisa sambil jalanin bisnis atau apapun lah. Pokoknya set job lu sikat aja biar mempercepat utang lu, itu juga salah satu pembuktian kan untuk menyenangkan orang tua juga kan gitu. Itu sih kalau dari aku. Siap, Tenang aja siap, Mas bisa Imam. lewati, tenang aja bisa lewati. Jangan putus asa, bisa lewati. Tapi gue betul-betul apa ya, yaitu gue yang ngomong ke teman-teman semuanya. Stop, kalau udah stop nanti lu bisa fresh. Stop dulu, jangan sampai nyemplung lagi. Ini udah dapat apa namanya? Clue-nya, lu tinggal action aja untuk Hmm. mendapatkan solusi itu. Itu sih, ya. Siap, siap. Saya tuh penonton setia Mas Imam, Mas, dari masih kecil dulu. Wes masa dari Iya, sekitar masih berapa? kalau salah masih berapa ya? Bukan ribuan kalau masih ribu. Ribuan ya. Sekarang tuh berapa, Mas? Channel YouTube, Mas? Gue berapa ya, gue nggak ngecek kayaknya 80 berapa gitu. 80 ya. Dulu masih Ah, ribuan kalau nggak salah, masih ah, ribuan. ah. Dua apa 1 tahun yang lalu pokoknya. Iya 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 Dulu itu masih 2000-an itu. nah, kalau saya lihat podcast Mas Imam sama teman-teman yang lain tuh, waktu saya berhenti ya dulu ya. Wah, ini yang saya rasain dulu nih, gini 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 gini. Sempat ada rasa gimana ya, sampai bukan menggurui. Kalau bahasa Sunda tuh jumawa ya. Iya. Nah, oh alhamdulillah saya udah berhenti, amit-amit dalam hati itu ya. Dulu bilangnya kayak gitu. Amit-amit kejebak lagi, amit-amit ngerasain stres lagi, depresi lagi. Malah kejadian lagi. Ya banyak tuh, banyak yang kayak lu bener-bener ngikutin gua serius ngikutin lu dari sampai dia itu ingat waktu subscriber gua masih 2000 tuh video yang mana itu dia ingat itu. Yang paling sedih itu dulu Mas yang cerita orang mana ya, Jawa Timur, dia itu kerja di pabrik, itu sedih tuh. Iya 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 iya. Di Jawa Timur kerja dia mana Ngawi ya kalau nggak salah. Dia Ngawit. kerja di pabrik sampai Ah, diusir sama keluarganya tuh Mas. iya. Kalau nggak salah tuh. Itu sedih tuh. Soalnya cerita dia itu konsisten Mas. Di podcast Mas Imam begitu, bukan di podcast ya kayak gini Iya ya. iya. Cerita Mas Imam kayak gini, di cerita channel sebelah juga sama. Hmm, Saya ngikutin orang itu tuh. Ini orang keliling kayak keliling ini ya, keliling apa channel pembangkit ini apa mm-mm, berhenti judi gitu. Oh mm-mm. ceritanya terus saya ikut nangis tuh dulu tuh, ikut terharu lah sama dia. Dia Iya iya. soalnya sebenarnya sambil nangis juga waktu itu. Mm-mm, Nah, mm. dari itu saya muncul apa ya, kata-kata anjir amit amit, ngerasain kayak gitulah. Amit amit, jadi hina lagi amit amit. Nah, mungkin terlalu apa ya, terlalu sombong, jumawa, jadinya kena lagi. Sebenarnya ngegampangin aja sih, maksudnya yang gue lihat ya dari teman-teman ya, kadang-kadang ngegampangin bahwa bisanya dari judul ini dikirain tuh nggak mematikan, dikirain diobatin pakai obat warung tuh bisa dikirain. Teman-teman tuh kayak gitu. Mereka tuh merasa kebal gitu, ngerti gak sih? Kayak kamu Ya, juga dulu merasa kebal. Jadi gimana ya? Gue menganalogikannya biar mudah kayak gitu deh. Jadi merasa bahwa judul ini kalau nanti gue digigit gitu ya sama bisanya si judul itu gue diobatin pakai obat marung kayaknya bisa deh gitu. Ternyata nggak bisa. Lu nggak harus bisa. halus hipno apa? Ya lu harus terapi, lu harus diinfus, ya kan? Lu harus di ronsen. Ternyata harus kayak gitu. Ya, Itu pikiran ngegampangin ya. gitu loh. Mm-mm. Iya dulu tuh sempet mikir, ya itulah sombong mungkin ya. Anjir, gua udah berhenti rasain lu gitulah, dan amit-amit gua kena lagi gitu kan. Mm-mm. Nah, sempet ada rasa so suci gitu loh. Mm-mm. Kejadian lagi di saya. Ya, ya, bisa lah, bisa lepas lah, bisa. Gua kalau ngeliat karakter lu bisa sangat mudah, lu bisa melewati ini harusnya. Ya, Harus. tadi poin yang gua ambil dari tadi komunikasi lu, ya kan, knowledge lu segala macam itu agaknya lebih enak, lu bisa 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 nge-mapping nanti ke depannya seperti apa gitu. Karena kalau temen lihat teman-teman yang lain tuh ya itu tadi sama sekali nggak punya peta gitu loh. Nah, tinggal ini kan soal tinggal keteguhan doang nih. Kalau keteguhan setiap orang kan apa namanya?
nilai keteguhan ini ya dimanapun seperti itu gitu kan. Hanya porsinya aja kan. Keteguhannya, niatnya seberapa kuat kayak gitu. Nah itu yang perlu dimantapkan di situ gitu loh. Jadi jangan sampai nanti ya jumawa nanti udah dibantu dibayarin mamanya segala macam terus merasa terlena lagi nyemplung lagi. Nah itu bakalan double soalnya bakalan apa ya hancurnya bisa melebihi mungkin bisa 10-20 kali lipat dari yang sekarang gitu loh. Wah, amit amit. Benar-benar. Sekarang nggak mau jumawa mas. Ya Allah, Hmm. mudah-mudahan niat saya Ya. berhenti sekarang dikasih jalan yang benar-benar. Hmm. Ampun ya. Udah cukup stres. Tapi untuk yang sekarang mah, rada sedikit bahayanya tuh gini. Kalau misalkan kayak kemarin ngabisin duit banyak tuh, rasa sesalnya itu belakangan munculnya mas. Hmm. Kalau dulu tuh langsung, dulu tuh ketika ngabisin duit ya, 30 juta, 20 juta tuh langsung kerasa detik itu juga Iya. habis Iya. nangis, nangis atau bengong gimana. Nah, kalau yang sekarang tuh kayak ini ngapain gitu kan? Nggak ini apa ada spare waktu dulu. Habis itu baru stresnya belakangan. Iya. Gitu. Kalau yang Iya. dulu-dulu langsung kerasa, kalau yang sekarang agak gimana ya? Kayak udah terbiasa gitu loh Mas, terbiasa Iya, stres. itu jadi lu tuh dosis gitu, dosis. Dulu kan baru pertama ya, lu baru pertama dikasih paracetamol ya boleh setengah gitu. Nanti kalau lu sering-sering minum paracetamol setengah gitu kan, nggak mempan lagi tuh. Lu harus satu, harus yang 500 gram umpamanya. Ya kan? Ya tubuh manusia kayak gitu, otak juga kayak gitu. Karena lu udah pernah mengalami di masa lalu kan. Jadi lu udah melewati masa itu nanti lu seakan-akan kalau punya masalah utang. Kemarin kalah 30 juta pertama udah nangis. Ini sekarang kalah 70 juta belakangan nangisnya. Nanti lu kalah 200 juta juga belakangan nangisnya makin kebal makin kebal. Semakin lu kebal semakin kebal ya kayak gitu. Ya semakin hancur gitu loh. Justru itu yang bahaya ya Mas ya. Iya. Justru itu yang bahaya. Mending Iya, disadari dari sekarang. Mau betul. apapun resikonya, insya Allah lah saya mau ngobrol besok. Karena udah 2 minggu juga nggak pulang. Karena Hmm, saya pikirin gimana cara ngobrolnya. hmm, Mudah-mudahan Bismillah besok saya mau ngobrol. Mau pulang sekalian mudik ya. Balik ke hmm. rumah orang tua. Iya, Ngobrol apapun yang terjadi, ya saya hadapin lah. iya, iya Entah kayak itu gitu aja. penolakan, entah apapun itu, insya Allah lah. Mudah-mudahan yang penting reaksi dari orang tua, apa ya, mudah-mudahan nggak sampai sakit itu aja sih. Ya lu nyari Ya, momen yang pas lah kayak gitu. Dan lu pastikan setelah mendengar itu lu berusaha keras untuk orang tua jangan sampai sakit kayak gitu. Itu aja sih sebenarnya. Terus kalau ngomongin tadi ya, bakalan terjadi apa ya namanya kita kalau di posisi lu nanti ya bakal overthinking segala macam yang jelas nggak bakal terjadi apa-apa. Lu nggak bakal tahu terjadi apa sebelum lu melakukan itu. Udah jangan jangan overthinking ya terlalu berlebihan segala macam. Toh lu tujuannya kok baik gitu. Gue pengen beresin ini gitu loh. Niatnya dulu di awal udah bener, ya udah. doain saya aja Mas, besok mungkin cara saya penyampaian ke orang tua dengan mimik yang nggak sedih gitu loh. Hmm. Karena orang tua tuh biasanya lihat kalau dulu ya waktu pengakuan dosa itu posisi sayanya murung, depresi sambil nangis sesegukan lah. Nah Iya, mungkin untuk yang sekarang saya lebih apa ya meyakinkannya lebih optimal ya, iya, lebih bisa lebih tertata rapi. Mudah-mudahan iya, bisa ya. iya. Itu aja Ya sih. dari muka lu kelihatan trust aja orang tuh, ya udah gitu kan. Hmm. Gitu. Udah usahakan maksimal pasti bisa, tenang aja. Ya, Siap, Mas Imam. siap. Lu berarti udah mantep ya, udah jangan sampai nyemplung-nyemplung lagi ya, udah berhenti berhenti total ya. Siap, udah capek Ya banget. harus. Insya Allah lah, insya Allah. Ya, Tapi saya siap. nggak mau jumawa, nggak mau sombong. Tapi saya pasti berhenti. Ya, Nanti mantap, kita mantap. berkabar-kabar lagi, Mas. Ya, siap Saya nanti udah update-update aja. nggak main lagi. Ya, update-update aja ya. Thank you Mas, ya. kalau boleh tahu, Gua di ya, Bintaro, Mas di kalau boleh tahu Bintaro, di mana, Mas? di Bintaro gua. Oh, Gua dari sini ke Deddy Corbuzier paling 3-5 menit. Dekat-dekat dari oke lah, studionya Mas. Deddy Corbuzier. Kalau Ah, nanti satu hari main boleh ya, Mas ya? boleh banget, welcome. Silakan ke sini. Pacarnya orang Jakarta, sering ke Jakarta jadi. Oh ya udah ke sini aja deket kok. Deket tuh deket bawah tanah Ya, kusir nggak terlalu jauh. Ya, nanti saya ke sana bawa kabar baik, Mas. siap, mantap. Mantap. Harus Oke. harus harus bawa kabar baik. Ya, Oke. thank you ya. Ya, makasih Mas Ya, Imam. siap sama-sama. Yo, assalamualaikum. Salam.